Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. 2 Tawarikh pasal 20 ayatnya yang ke-12b menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Demikian firman tertulis, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara yang terkasih, di tengah gulungan ombak yang mengamuk, sebuah perahu yang kehilangan arah di tengah lautan seringkali terjebak dalam kepanikan nakodanya. Alih-alih mendapatkan solusi, usaha kalut untuk terus memutar kemudi ke sana kemari justru hanya akan menguras energi dan menenggelamkan ketenangan. Langkah paling bijak dalam situasi kritis seperti itu adalah berani berhenti sejenak, membiarkan dayung diam, dan mulai mengalihkan pandangan dari riak air yang menakutkan menuju bintang-bintang di langit sebagai panduan. Ketika segala perhitungan dan strategi manusiawi kita menemui jalan buntu, kita diingatkan bahwa kedamaian serta jalan keluar tidak akan ditemukan dengan terus memandangi badai di sekeliling, melainkan dengan mengarahkan hati dan pandangan jauh ke atas. Saudara, hal serupa dialami oleh Raja Yosafat dari Yehuda ketika negerinya dikepung oleh koalisi militer besar dari Moab dan Amon. Alih-alih sibuk menyusun strategi perang atau buru-buru mencari bantuan politik dari kerajaan tetangga, Yosafat memilih langkah yang tidak biasa. Ia mengumpulkan rakyatnya untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Dalam seruannya yang tercatat di 2 Tawarikh pasal 20 ayat 5-12, ia dengan jujur mengakui keterbatasan manusiawinya melalui kalimat yang sangat berkuasa, bahwa mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa selain berserah penuh dan memandang kepada Tuhan. Sikap ini bukanlah bentuk menyerah kalah, melainkan sebuah pernyataan iman yang radikal. Hasilnya, tanpa perlu menumpahkan darah, Tuhan mengacaukan barisan musuh hingga mereka saling menghancurkan, sementara bangsa Yehuda hanya perlu berdiri menyaksikan kemenangan yang berasal dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kisah ini menjadi cermin bagi kita yang kerap kali terjebak dalam krisis dan secara refleks mencari pertolongan manusiawi ke sana kemari. Ketika kita buru-buru meminta pandangan hingga bersandar pada arahan manusiawi yang tidak lepas dari keterbatasan dan dosa, seringnya bukan mendapat jalan keluar. Ada kalanya saran yang diberikan justru memperkeruh suasana dan melahirkan masalah baru yang lebih rumit. Oleh karena itu, ketika rasa takut mulai melumpuhkan pikiran, beranilah berdiam. Ingatlah bahwa keterbatasan manusia, termasuk mereka yang terlihat menjanjikan, adalah ruang bagi kuasa Tuhan untuk mengambil alih. Karena itu, jangan biarkan fokus kita terhisap oleh ruwetnya nasihat duniawi, melainkan alihkan pandangan kepada Sang Pencipta yang memegang kendali penuh. Sebab di dalam lembah yang paling kelam sekalipun, pertolongannya jauh lebih murni dan selalu tepat waktu bagi mereka yang mau diam dan percaya. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk fokus berharap kepada Tuhan dalam segala pergumulan kami di tengah-tengah pelayanan maupun juga di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, di mana aspek kehidupan sekarang ini dari berbagai faktor begitu menghimpit dan menakutkan. Tapi kami percaya dengan mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan memandang serta berharap kepadamu, berhenti diam untuk meraih segala sesuatu pandangan manusiawi yang justru seringkali menjebak kembali. Kami saat ini berserah kepadamu. Berserah bukan berarti kalah, berserah artinya